Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk semua guru dan tenaga kependidikan. Kita telah menyadari tentang kebutuhan untuk terus mengembangkan diri dan belajar secara mandiri. Untuk itu, kita terus meningkatkan kapasitas diri, salah satunya yaitu membuat media pembelajaran yang menarik bagi murid-murid kita. Kali ini saya akan memberikan beberapa cara untuk membuat website melalui HP yang kita miliki. Nah, di sini kita langsung saja ke kolom pencarian ya, di set, kita terus di set. Nah, kemudian kita scroll saja, kita cari karena ini iklan-iklan. Nah, di sini ini di set. Nah, tampilan awalnya memang seperti ini, jadi kita harus merubahnya menjadi tampilan seperti desktop. Nah, desktop atau tampilan pada layar komputer atau laptop. Kita pilih, klik di kanan atas itu ada titik 3, kita cari yang situs desktop, ini kita centang. Selanjutnya kita tunggu sebentar, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini kita pilih tambahkan atau buat baru. Munculnya seperti ini. Nah, ketika kita akan membuat judul di sini, ini ada perbedaan dalam pembuatan atau penulisan dari HP. Itu berbeda dengan ketika kita mengedit tulisan pada layar komputer. Nah, kalau di sini ini kita edit, maka akan muncul tulisan yang berulang atau otomatis ke copy paste. Ini kita coba edit. Halaman awal yang kita buat ini merupakan halaman utama. Nah, di sini kita kasih judul halaman utamanya, kita buat saja judulnya membuat website gini. Nah, selanjutnya kita akan pilih, kita ganti latar dari halaman muka ini, kita pilih gambar. Nah, sekiranya bisa menarik, terserah Bapak Ibu. Ini saya pilih gambar dari GIF ya, gambar GIF yang bisa bergerak, jadi untuk menarik minat pembacanya. Nah, ini judulnya, judul website kita kasih judul saja juga website dari HP gitu ya. Nah, maka halaman utama ini sudah muncul, kita tinggal tambahkan logo di pojok kiri atas dari halaman website yang kita buat. Nah, selanjutnya kita akan melampirkan beberapa gambar. Nah, di sini fungsinya nanti untuk menuju ke sub halaman. Nah, di sini kita pilih fitur di sebelah kanan, silahkan dipilih. Di sini ada tampilan beberapa gambar, kita pilih saja yang 3 gambar. Nah, untuk selanjutnya kita ubah gambarnya agar lebih menarik. Kita pilih gambar yang lucu-lucu, biasanya anak-anak sekolah dasar itu senang dengan gambar-gambar yang lucu. Itu kita pilih saja dari Google penelusuran. Sini kita pilih gambar yang pertama. Nah, setelah gambar pertama selesai, kita ubah gambar yang kedua, kita pilih lagi gambarnya, kita pilih gambar kartun atau GIF atau apapun, itu terserah dengan pilihan kita masing-masing. Nah, gambar kedua sudah selesai kita buat. Gambar ketiga kita cari lagi di Google penelusuran, kita cari saja di sini. Nah, jika di galeri Bapak Ibu ada gambar-gambar yang menarik, dirasa cukup menarik bagi anak-anak, boleh juga kita ambil gambarnya dari galeri HP kita. Setelah semua gambar sudah kita ubah, maka selanjutnya kita akan menambahkan sub menu halaman
ya. Di sini kita kasih nama dulu. Gambar pertama nanti akan menuju ke subhalaman. Nah, kita kasih nama materi gitu. Untuk selanjutnya gambar kedua ini nanti kita akan buat sebagai subhalaman uji pengetahuan atau uji coba. Kemudian gambar ketiga nanti kita akan buat sebagai halaman game. Oke, setelah 3 gambar ini kita buat, mari kita buat sub halamannya. Itu kita geser saja ke kanan. Di sebelah kanan ada page ya, atau halaman. Kemudian kita pilih di bawahnya. Nah, ini kita pilih titik 3. Kita tambahkan ya, kita tambahkan sub halamannya. Kita pilih. Nah, tambahkan halaman sub halaman yang baru, kita kasih nama materi. Kemudian oke. Lanjut ke sub halaman yang kedua. Nah, kita tambahkan lagi, kita pilih titik 3, kita kasih nama halaman sub halaman yang kedua yaitu uji coba. Nah, sudah ada 2 menu sub halaman. Kita tambahkan satu lagi di sub halaman yang ketiga. Tadi kita buat sebagai halaman game. Baik, 3 sub menu halaman sudah kita buat. Kita akan kembali ke halaman utama. Nah, tampilan awalnya tampak seperti ini. Kita akan coba masuk ke sub halamannya. Nah, di sini sub halaman pertama yaitu materi. Gambar latar belakangnya masih sama dengan gambar pada halaman muka tadi. Sini kalau mau kita ubah tampilannya, kita pilih saja. Sini kita pilih. Bisa kita pilih gambar dari galeri maupun dari Google Drive. Kita pilih gambar yang ini biar agak berbeda dari gambar latar halaman yang utama. Nah, selanjutnya kita ke sub halaman yang kedua. Ini halaman uji coba. Gambar latar belakangnya ini juga akan kita ubah. Kita pilih saja salah satunya. Kita pilih gambar buku yang seperti ini. Nah, maka semua sub halaman akan berubah tampilan latar belakangnya. Yang terakhir kita ubah dulu latar belakang dari game. Sub halaman game ini kita ubah dulu gambar latar belakangnya. Jadi nanti biar tidak bingung antara halaman utama dengan sub halamannya, itu ada gambar yang berbeda. Kalaupun gambarnya sama pun juga tidak apa-apa sebenarnya, tetapi karena ini untuk menarik tampilan, maka sebaiknya diganti setiap gambarnya. Selanjutnya akan kita tautkan. Jika nanti pengakses itu masuk ke website kita, dengan mengklik gambar otomatis akan menuju ke sub halaman yang dipilihnya. Itu kita pilih saja gambar ini. Nah, di sini linknya kita buat link ya, gambar bintang ini. Jika nanti diklik akan otomatis masuk ke halaman materi. Untuk gambar kedua, halaman uji coba, kita tautkan linknya. Kita pilih saja, klik uji coba. Demikian pula dengan sub halaman yang ketiga, kita pilih gambarnya, kita tautkan ke sub halaman game. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan menu pada sub halamannya. Kita mulai dulu dari halaman sub halaman materi. Kita buka terlebih dahulu. Untuk proses edit ya di HP, maka kita setiap kali membuka sub menu halaman, maka kita harus mengatur terlebih dahulu dengan tampilan sebagai situs desktop agar bisa mengedit pada menu sub halaman ini.
Nah, ini kita centang dahulu, baru akan muncul menu-menu di samping sebelah kanan. Di sini kita bisa menambahkan kembali beberapa gambar atau tulisan sebagai panduan untuk para pengunjung website kita. Kita pilih saja gambarnya dari Google Pencarian. Di sini misalkan kita kasih gambar kartun, nah ini gambar anak-anak, kita pilih yang sekiranya lucu atau menarik. Nah, setelah itu kita kasih teks, ini adalah ringkasan materi. Nah, jika Bapak Ibu punya materi silahkan diketikkan di sini, atau kalau mencari referensi dari sumber-sumber yang lain, Bapak Ibu bisa mencarinya lewat Google. Nah, di sini kita akan coba cari lewat Google contoh ringkasan materi. Sini contohnya saya cari materi kelas 5, misalkan seperti itu ya. Kita ketik saja materi pelajaran, materi pelajaran SD. Nah, di Google kan banyak sekali situs-situs ya yang menyampaikan berbagai macam bentuk. Nah, ini kita coba cari dari ruang guru. Kita cari materi kelas 5. Setelah itu kita bagikan, klik bagikan, kita salin ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Google Sites kita. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu, jangan lupa ubah setelan atau pengaturannya ke situs desktop agar kita bisa mengeditnya. Setelah itu kita pilih set yang sudah kita buat tadi. Ini kan tadi halaman muka, halaman depan ya. Kita kan mau mengedit di materinya, sub halaman materi. Kita buka saja sub halaman materi. Ini tadi yang barusan kita buat, yaitu tentang ringkasan materi. Kita tempelkan linknya di sini. Nah, kita klik apply ya. Jadi nanti ketika para pengunjung hadir dengan mengklik gambar tersebut, maka otomatis pengunjung pun akan diarahkan ke link yang sudah kita tempelkan. Nah, karena nantinya ketika pengunjung mengklik gambar tersebut, maka dia akan membuka link dari ruang guru tadi. Oke, kita lanjut ke sub halaman berikutnya. Nah, di sini kita tambahkan gambar lagi, satu lagi. Ini tentang misalkan cerita anak ya, ini tentang tulisan atau cerita-cerita. Kita ambil dulu linknya, kita buka Google, kita cari contoh-contoh cerita anak. Kita pilih mana yang sekiranya menarik atau cocok dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Kita pilih saja dari Google. Jangan lupa salin linknya untuk kita tempelkan pada Google Site kita tadi. Nah, kita kembali ke Google Site, kita pilih lagi sub menunya, sub menu materi tadi. Jangan lupa ubah tampilan menjadi situs desktop agar kita bisa mengedit site yang kita buat dari HP. Beda dengan ketika kita membuat website Google Site ini ya, maksudnya itu dari laptop atau komputer. Nah, ini tadi yang kita buat.
cerita anak ini kita tempelkan linknya ya, selain link kita tempelkan di sini linknya, kemudian klik apply. Selanjutnya, untuk memudahkan pengunjung kembali ke halaman depan, kita akan buatkan juga gambar. Nantinya jika diklik otomatis akan kembali ke halaman depan. Di sini kita tambahkan gambar ya, kita klik tambahkan gambar. Mungkin bisa kita taruh di bawah dari gambar cerita anak ini. Kita pilih gambar karena inginnya kembali ke halaman depan, kita pilih gambar rumah ini saja. Nah, ini kita pilih oke, done. Kita tunggu. Kita bisa mengedit, merubah, memperbesar dengan cara menarik garis hubung di sebelah gambar. Nah, di sini kita kasih keterangan sebagai home. Kemudian kita edit, kita cari linknya, kita pilih ke home. Nah, oke, apply. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini tampilan pada sub halaman materi. Nah, ketika pengunjung mengklik tombol home, maka nantinya otomatis akan menuju ke halaman depan. Oke, gambar latar tiap-tiap gambar itu juga bisa kita ubah seperti berikut ini. Nah, kita klik gambarnya, kemudian pilih dari gambar atau dari galeri, itu bisa kita tempelkan juga agar tampilan pada sub menu halaman ini juga semakin menarik. Kita akan coba kembali ke halaman depan. Nah, karena kita sebagai pembuatnya, maka ini tidak bisa otomatis ke depan kecuali kalau kita klik gambar pensil. Beda dengan pengunjung nantinya, jika klik gambar, para pengunjung otomatis bisa langsung ke menu yang dipilihnya. Ini kita kembali ke halaman depan. Sini membuat website. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini jika dilihat dari HP. Nah, kita akan mengedit ke halaman uji coba. Sama dengan pengaturan awal tadi, bahwa untuk mengeditnya maka kita harus merubah tampilannya ke situs desktop. Nah, di sini kita akan tambahkan beberapa gambar. Ya, kita pilih dari Google pencarian, pilih gambar yang menarik. Ini kita bedakan karena di sini sub halamannya adalah sub halaman uji coba. Ini saya pilih gambar yang sekiranya seperti ujian. Nah, ini saja kita pilih, kemudian kita kasih keterangan ini sebagai latihan soal seperti itu. Bapak Ibu bisa mencari bank-bank soal itu dari Google. Jikapun Bapak Ibu memiliki banyak soal, silahkan diunggah. Itu soalnya kita unggah di sini juga bisa. Ini saya kasih contoh saja. Ini kita ambil dari Google, kita cari latihan soal untuk anak SD, kita pilih salah satu saja yang sekiranya cocok. Misalkan bank soal ini yang akan kita pilih, ini untuk kelas 5 misalkan. Ini nanti kita copy linknya untuk kita tempelkan pada sub halaman uji coba di Google Sheet yang kita buat. Kembali lagi kita ke Google Sheet kita. Sekali lagi ubahlah tampilannya menjadi situs desktop.
Oke, ini adalah halaman depan. Kita ke sub halaman uji coba. Untuk kita tempelkan link yang baru saja kita cari. Nah, di sini latihan soalnya itu kita ambil dari link yang barusan kita copy tadi. Selanjutnya klik apply, maka otomatis jika nanti para pengunjung mengklik gambar ini, arahnya nanti menuju ke website latihan soal. Bapak Ibu bisa menambahkan beberapa soal pilihan. Di bawahnya lagi kita tambahkan gambar, kita copy link dari Google Sheet atau dari bank soal yang kita miliki untuk kita bagikan. Terus selanjutnya kita akan ke tombol home agar lebih memudahkan jika pengunjung kembali ke halaman depan atau halaman utama. Sama seperti pada sub halaman sebelumnya, kita cari gambar rumah, kita akan tempelkan di sini. Kita akan pilih gambar rumah. Sama, kita juga harus menempelkan kembali. Di sini gambar rumahnya kita pilih, kemudian kita tautkan gambar rumah ini ke halaman depan. Kita kasih keterangan yang sama, yaitu home. Oke, lanjut kita akan mengubah atau menambahkan sub halaman yang ketiga. Ini halaman yang paling disukai oleh anak-anak, yaitu sub halaman game. Nah, jangan lupa kita ubah tampilannya menjadi situs desktop untuk bisa mengeditnya ya. Kemudian kita ke sub halaman game, kita ubah dulu tampilannya menjadi situs desktop. Setelah itu kita kasih gambar sebagai menarik minat. Kita cari saja di Google. Nah, setelah gambar sudah kita pilih, maka kita beri judul gamenya. Misalkan ini kita ambil game dari Quizzes ataupun permainan-permainan dari yang lainnya. Ini saya kasih teks, misalkan bermain sambil belajar. Ini saya ambilkan dari Quizzes ya. Jadi karena di sini berbagai macam bentuk permainan ya, di samping bermain juga bisa untuk belajar. Jadi secara tidak langsung anak-anak itu akan bermain sambil belajar. Pada setiap halaman dan sub menu halaman itu bisa kita lampirkan beberapa link ya, atau bahkan banyak link yang bisa kita lampirkan. Nah, ini tergantung pada kita suka yang mana untuk kita berikan, untuk kita sampaikan pada pengunjungnya. Ini akan kita coba lampirannya. Nah, ini dari Quizzes. Nah, kita kasih game yang kedua, main yuk. Terus itu yang pertama tadi kan bermain sambil belajar. Bapak Ibu tinggal cari saja berbagai macam quiz atau latihan-latihan soal dari Google. Ini kita ambil dari Quizzes, kita ambil permainan yang bisa menarik minat siswa, minat anak-anak untuk lebih giat belajar. Ini kita ambil saja salah satu soal ya,
untuk kita tempelkan di link Google Sheet yang kita buat tadi. Nah, di kuis ini banyak macamnya, misalkan ada cerita anak-anak atau contoh soal untuk anak-anak, juga banyak sekali. Jangan lupa kita copy linknya untuk kita tempelkan pada sheet yang kita buat. Kita kembali ke Google Sheet kita, ubah terlebih dahulu menjadi tampilan situs desktop. Untuk selanjutnya kita tempelkan pada sub menu game tadi yang kedua, yaitu yang gambar quizzes. Tampilannya juga harus kita ubah ke situs desktop kembali, karena kalau tidak kita ubah ke situs desktop maka kita tidak bisa mengeditnya. Nah, di sini hasil copy link kita tempelkan di sini, kemudian klik apply. Maka sub menu ini sudah selesai kita buat. Kita tinggal tambahkan atau kita percantik latar belakangnya. Bisa kita ambil gambar latar belakang dari Google pencarian, dari Google Drive yang kita miliki, atau bahkan dari galeri HP kita juga bisa kita lampirkan di sini. Ini hanya untuk menarik minat pengunjung. Nah, seperti ini gambar latar belakangnya agak berbeda biar tidak terlihat polos. Selanjutnya kita tambahkan satu gambar lagi untuk menuju ke halaman depan yang tadi, yaitu gambar rumah. Bisa kita cari kembali di Google penelusuran. Ini kita cari kembali gambar rumah yang sama seperti tadi. Nah, ini kita pilih. Untuk selanjutnya kita tautkan linknya, klik tanda link, kita ubah, kita tempelkan link home, agar ketika pengunjung nanti mengklik gambar tersebut maka otomatis langsung menuju ke halaman depan. Sekarang mari kita coba lihat tampilannya baik melalui PC. Jika website kita ini dibuka lewat PC, nah ini, ataupun jika website kita dibuka lewat HP, maka tampilannya akan memanjang seperti ini. Nah, ini nantinya pengunjung jika mencari menunya tinggal scroll ke bawah, ataupun jika mengklik salah satu gambar misalkan quizzes tadi, maka otomatis pengunjung akan diarahkan ke websitenya quizzes. Nah, ini kita kembali ke home. Oke, tampilannya sudah oke. Sekarang kita akan mempublikasikan hasil website yang sudah kita buat ini. Silahkan klik publish, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu bisa merubah nama sesuai yang Bapak Ibu inginkan, karena di sini namanya website dari HP, ini saya ganti menjadi website asik dari HP. Nah, terus selanjutnya klik tanda centang di sebelah kanannya. Lanjut, klik saja publish. Nah, maka website yang Bapak Ibu buat sudah siap untuk dipublikasikan. Selanjutnya klik gambar logo orang ini agar Bapak Ibu bisa membagikan website ini melalui grup WhatsApp juga bisa. Jangan lupa pengaturan draftnya itu kita bisa pilih dibatasi. Yang selanjutnya publikasinya ini kita atur menjadi publik ya, jadi biar bisa diakses oleh semua orang. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian yang bisa saya berikan.
Mudah-mudahan bisa membantu membuat media pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, untuk siswa-siswa kita. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan terus bersemangat dalam mengembangkan media pembelajaran. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.